cinta yang beta punya. So touching, so what will I say is that for you, Dad, I wanted to say that please be nicer to us, please be kindly, be more kind. I mean, apa sesuatu yang tidak diketahui orang lain tentang dirimu. Halo guys, ya jadi balik lagi dengan saya Agatha bersama bestie saya Sofi. Hai, Ya. hai. Jadi sedikit info tentang Sofi. Sofi itu orang teman yang baik, terus yang dewasa dan imun-imun. Ya kan? Iya, Oke. Jadi di sini kita mau ambil dua, semangat kali. terus semangat ya. Oke, bacain. Siapa yang paling berpengaruh dalam hidupmu atau dalam kamu mengambil keputusan, ayah atau ibu? Ayo siapa? Untuk ngambil keputusan ya, kayaknya sih kalau ngambil keputusan itu bagiku itu tetap mutlak di kita, tapi kalau misalnya untuk sharing itu lebih ke ibu sih, karena kalau ayah jarang sih komunikasi, lebih dekat sama ibu. Jadi kalau ditanya paling berpengaruh ibu, tapi kalau ngambil keputusan tetap only me. Ambil ini. Aduh, kok aku deg-degan ya? Ini ke kamera dulu. Ini hal memalukan yang pernah terjadi. Oh my god. Kok aku langsung ini ya? Hal memalukan yang pernah terjadi apa tuh? Apa ya? Oh, jadi waktu aku pergi belanja, aku pakai sandal warna hitam ya kan. Terus aku diliatin orang. Padahal aku kayak nggak makeup yang berlebihan yang gimana, tapi kok semua orang melirik gitu kan. Mata semua melirik terus apa? Ya bisa. Dan ternyata pas kulihat sandalku ternyata beda. Oh my god, berarti salah. Iya, itu hal yang memalukan. Terus kayak aku mau pulang udah jauh, ya udahlah lanjutkan Jadi perjalanan. sama keliling pajak Iya. dengan sandal yang berbeda Iya, ya. dan Nice. akhirnya kayak pura-pura nggak tahu gitu. Tapi itu sangat-sangat memalukan sih. Oke. Oke, sekarang Ya. Sofi. Next. Kayaknya pertanyaannya dalam-dalamnya sama aku terus nih. Kenapa ya nggak punya channel ya dapat ini pertanyaannya? Kapan pertama kali jatuh cinta? Aduh, bingung harus jawab apa ya. Oke, jadi feel love itu pertama kali kayaknya waktu SD ya. Tapi ya namanya SD, love-nya itu gimana sih gitu kan? Love-nya itu paling kayak cuma kejar-kejaran, bercanda itu pasti di SD. Tapi kalau untuk real ngerasain kayak falling in love into someone gitu ya, ketika waktu kuliah sih. Masih baru-baru dong ya. Iya, Enggak deh, masuk kuliah 2 tahun yang lalu kayaknya. Iya ya. Waktu kuliah sih, jadi kayak this is love gitu. Ya walaupun nggak berakhir sama, it's okay. Oke. Udah, aku lagi nih. Oke, lanjut. Ini yang nongol ini apa ya? Kayaknya jangan dia deh. Masukin. Kayaknya itu kebanyakan ya. Ya, kebanyakan ini guys. 3 hal yang kamu benci. Aku benci apa ya? Aku benci dicuekin. Itu termasuk ya, aku benci dicuekin. Misalnya kan janji ketemu sama teman, terus kayak aku udah datang di sana, terus tiba-tiba dia batalin janji. Ingkar janji dong. Iya, ingkar janji. Oke, 2, 3. Lagi yang nggak komitmen. Oke, jadi 3. Dicuekin, diingkarin, sama Yang nggak komitmen. Oke. Next question. Turn. Apa penyesalan terbesarmu dalam hidup? Penyesalan terbesar dalam hidup. Ketika nggak bisa mengontrol diri sendiri. Ketika nggak bisa mengontrol diri itu biasanya kita kan emosi. Nah, sebenarnya Sof itu kan cukup emosian anaknya untuk sesuatu hal yang kalau misalnya nggak benar gitu kan. Padahal sebenarnya kita bisa kontrol diri ya, dan harus sebenarnya kita kontrol diri
tapi ketika kita nggak bisa kontrol diri sama sekali, terus kita jadi kebablasan, terus akhirnya jadi nyakitin hati orang lain, itu sih selalu merasa nyesal sedalam-dalam. Jadi kalau ditanya yang terbesar di dalam hidup sih, ya nggak yang terbesar juga. Kalau yang itu kan biasanya yang paling ya, jadi biasanya nyesalnya itu kalau ketika kita udah nggak bisa kontrol diri sendiri. Jadi kayak ada rasa bersalah gitu ya, kayak dihantui rasa Kan, bersalah. ada hal-hal yang kita nggak bisa perbaiki, misalnya ada orang yang udah terluka kan belum tentu bisa sembuh lagi. Oke. Ini panjang. Jika kamu bisa menulis surat kepada diri kamu yang lebih muda, apa yang akan kamu katakan? Kepada diriku yang muda ya, aku bakal bilang nggak salah bermain, nggak salah berteman sama siapa aja, tapi yang utama itu punya planning jangka panjang dalam hidup gitu loh. Jadi kayak dari SD pun kita udah mikirkan 10 tahun lagi kita mau jadi apa goals yang mau dicapai gitu. SMA itu udah memplanningkan jangka panjang. Kalau misalnya masuk ke psikologi, berarti ingin jadi apa? Jadi psikolog gitu kan. Berarti S1-nya berapa tahun, S2-nya berapa tahun, kayak gitu-gitu. Udah punya planning jangka panjang. Itu jawaban kan? Oke. Masih banyak ya. Terlalu excited. Ini panjang-panjang ya yang dapat ya. Bismillah. Apa yang ingin kamu sampaikan ke Bapak atas memilih tidak menyampaikannya? Wah. Oke. Dari relung hati jiwa cuma Touching. This word is so touching. So what will I say is that for you, Dad, I wanted to say that please be nicer to us, please be kindly, be more kind, I mean. Jangan galak-galak, anaknya udah besar-besar gitu ya. Juga lebih mengerti kondisi saat ini tuh gak sama seperti zaman dulu, jadi nggak bisa semuanya itu harus diatur gitu kan. Tapi memilih untuk nggak disampaikan ya karena kan pasti bakal tersinggung ya kan. Karena kan kalau misalnya orang tua zaman dulu ya, itu mereka masih dengan pemahaman budaya yang dulu, jadi susah untuk dibilang. Jadi ya kita sebagai anaknya aja yang banyak sabar sih. Tapi kalau bisa dibilang ke bapak sih ya lebih baik lah dari sekarang. I love you, Dad. Udah aku ya, excited ya kan? Enak nih jawab pertanyaan. Aku kok yang gini-gini yang dapet ya. Jika kamu memiliki satu kekuatan super, apakah itu? Kalau aku memiliki satu kekuatan super itu menghayal sekali ya. Tapi andaikan aku memiliki satu kekuatan super, aku mau mendamaikan dunia. Gitu. Kenapa dengan dunia ini rupanya? Ya karena kayak capek kan. Kalau misalnya Boso Jojo sih Indonesia damai, kita tenang kan. Jadi lebih ke mendamaikan dunia aja sih. Tapi susah ya kak ya. Iya. Makanya itu jadi pengandaian. Iya, makanya jadi pengandaian. Karena kan perang Ukraina ini itu segala macam gitu Terus kan. sudah makin bobrok ya. Iya. Baik moral apa segala. Pendek. Lumayan sih. Apa? Barang satu benda yang selalu kamu bawa kemana-mana. Kalau yang selalu bawa kemana-mana sih kayaknya HP. Kayaknya kalau kemana-mana itu bawa HP. Itu apa sih? Cuma satu aja ya? Oh gitu aja ya? Jadi bawanya HP. Kalau dompet jarang sih, karena biasanya kalau misalnya jalan sama kakak gitu dompet nggak perlu. Karena dompet kakak yang lebih perlu daripada dompet adiknya. Jadi bawanya HP aja.
Ya sih, kalau HP enak, misalnya kayak mau transport pun, mau jajan bisa dari Tapi sana, kami mau nggak punya telepon. kak, nggak punya uang di dalam HP juga nggak punya. Tapi ada kakak ya kan, dan Iya. dompet kakak yang Jadi membantu. dompetnya itu udah berganti jadi dompet kakak, Iya. bukan dengan OVO, bukan dengan GoPay, nggak ada. Seru ya Dompet gitu ya. kakak gitu ya. Jadi kalau bawa HP kan nanti bisa komunikasi atau paling bisa cuma foto-foto es krim doang. Kalau Biasanya bawa nggak ada. HP kan, kak dompet kakak mana? Nelpon Iya. dompet kakak. Jadi kalau bisa jajan kan, jajan apa? Iya, dia aja jajan apa ya? Jajan apa? gitu kan. Dompet Iya. kakak yang keluar. Satu kata kalimat tentang aku, berarti aku nanya Sofi dong. Oke. Satu kata kalimat tentang aku, apa So? Jadi 2 kali jawab ya. Satu kata sih penyabar. Jadi for your information, jadi kita itu dekatnya di gara-gara ada kerjaan. Jadi kami itu satu kerjaan yang freelance lah. Jadi habis itu sebelumnya kami nggak deket. Terus akhirnya udah beberapa proses kami deket, akhirnya satu hal yang paling Kak Agatha sekali itu adalah penyabar guys, penyabar. Jadi dia tuh sering bilang, aku mencoba untuk mengampuni orang-orang, aku mencoba untuk mengampuni. Kita kan pasti mikir kayak what did you say gitu loh, kayak mungkin gak sih gitu ngampunin orang gitu kan. Terus ditanya ya sama temanku satu lagi, sering bilang, kok kakak gak marah kak? Terus Kak Agathanya bilang, iya nggak apa-apa, kita itu mencoba, aku tuh harus mencoba mengampuni orang-orang tersebut. Jadi penyabar sih guys. Pemaaf juga, mungkin ada 2 kata ya, penyabar dan pemaaf. Terharu. Oke. Sofi 3 kali jadi ya. Kayaknya benar-benar ditujukan untuk Sophie nih. Iya. Apa-apa. Masa sih harus dibongkar? Apa sesuatu yang tidak diketahui orang lain tentang dirimu? Sebenarnya guys, aku tuh orangnya cengeng, tapi nggak bisa nangis di depan orang. Jadi kelihatannya mungkin kayak orang sering bilang sih selalu tersenyum gitu ya. Padahal memang nggak bisa nangis aja di depan orang banyak itu nggak bisa nangis kan. Tapi beberapa yang bahkan teman kita ya sering bilang aku pertama kali kenal sama dia tuh nggak punya masalah hidup kan, kayak gitu kan, karena saking nggak terdeteksinya. Nah sebenarnya banyak hal yang orang nggak tahu kan, yang bikin sedih, bikin overthinking, tapi nggak bisa ditunjukin itu ke orang gitu. Bisa, tapi hanya orang tertentu dan itu nggak banyak dan cukup susah. Jadi sebenarnya aku tuh guys cengeng, bukan selalu tersenyum ya. Oke. Love you. Oke. Ini kayaknya sampai besok pagi. Gak tau deh ini bakal diapain semua atau enggak. Apa ya? Jika bisa traveling saat ini, kemana akan pergi? Kayaknya ini Kak Agatha kayaknya dari tadi semuanya jika ya. Kayaknya Iya, banyak jadi- nih pengandaian-pengandaiannya. Dia mah kayak Kenapa pengantin. nggak aku yang dapat jika? Kan aku ingin jawab juga ya. Oke. Apa ya? Seandainya aku bisa traveling ya aku pergi ke Bali sih. Bali, kenapa Bali? Karena aku lagi pengen ke Bali, terus aku kan belum pernah ke Bali. Terus Tapi juga belum pernah ke Bali. tapi aku merindukan ke Bali. Aku udah pernah ke Bali. Belum. Dengan keindahan Bali dan keindahan semuanya pantainya, aku tertarik untuk ke sana. Yang Bali indah sih. Suatu saat semoga aku bisa ke sana. Kalau bisa sih tahun ini. Amin. Oke. Enak Semoga- ya, aku menghayal aja ya. Semoga dapat pertanyaan jika. Kayaknya nggak bisa dapat jika memang ya. Tadi bapak, sekarang ibu. Oh iya, komplit ya. Apa yang ingin kamu sampaikan ke ibu tapi memilih untuk tidak menyampaikan? Stubborn, my mom is so very stubborn. Jadi susah kali untuk dibilangin dari itu. Orangnya almost perfect. Dia baik, dia penyabar, dia nggak pelit, dia sering nggak kasar juga, terus sayang sama
Cuma masalahnya, aduh ampun, keras kepala. Jadi kalau misalnya pas bilang kayak mami salah gitu, dia jarang mau sih. Bisa sih memikirkan atau misalnya menyadari kesalahan itu setelah beberapa hari gitu. Udah beberapa hari gitu baru nanti dia bilang sendiri kayak iya ya mami salah gitu. Tapi pada saat itu dia nggak akan mau. Tapi setiap kali kita bilang gitu pasti dianya balik marah, terus balik jadi kayak sedih. Pokoknya ke orang-orang tua zaman dulu ini udah tersinggung. Jadi untuk kalian yang anaknya mungkin sebaya-sebaya kita, pasti orang tuanya juga sebayaan kan. Please jangan dikasar-kasarin, karena orang-orang tua kita itu sensitif oleh zaman dulu. Mungkin kalau kita generasi ke depannya sebagai orang tua mungkin nggak sebaper itu ya, karena kita lagi open minded kan. Tapi kalau orang tua zaman dulu, karena mereka mikir juga kayak aku lebih banyak loh makan asam garam dibanding kamu gitu kan. tapi mereka nggak open minded kan. Mereka masih memakai patriarki sih, memakai budaya lama. Tapi apapun itu tetap kita cintailah orang tua kita. Saran sih. Ini apa ya? Jika suatu hari kamu dapat liburan gratis, kok gratis melulu? Selama 1 minggu kamu akan pergi kemana dan dengan siapa? Nah, liburannya ya ke Bali. Ya, dengan siapanya? Tapi tunggu ya. Tadi pertanyaan yang bapak mama Sofi yang dapat ya. Jika liburannya ini aku yang dapat ya. Apa ya, couple jadinya. Iya, couple ya. Couple. Nah, jadi ini kayak meneruskan yang tadi. Iya. Oke, baiklah, aku teruskan ceritanya. Ini takdir kita ya kali ya pada hari ini. Iya. Jadi seandainya dapat liburan gratis seminggu, aku bakal ke Bali dengan siapa? Aku sebenarnya sama mama sama bapak. Gitu. Tua ya. Ya, Tinggal dengan sama spesial. ya. Mereka Mereka ada sama ekspektasi space ya. Oh, hampir aja. Oh, ada yang baru nih gitu ya. Kalau ada yang baru juga nggak bilang gitu ya. Akan terungkap di sini gitu. Oke, jika. Please. Sebutkan, ini gantian nih. Oke. Akhirnya Kak Merly yang jawabnya sekarang. Oke. Sebutkan 3 hal yang kamu nilai dari aku. Jujur ya, itu hal baik atau buruk, terserah deh. Oke. 3 hal ya. Boleh fisik nggak sih? Boleh kan bebas? Boleh ya. 3 hal yang aku nilai dari Sophie ini jujur ya. Yang pertama, orangnya lucu. Jadi walaupun sebenarnya kayak nggak mudah, misalnya banyak masalah tapi nggak mudah untuk sedih di depan orang lain. Tapi aslinya Sophie itu lucu. Tuh, terus itu menyenangkan kan, jalan dibawa kemana have fun gitu. Sama satu lagi dewasa sih. Kakakmu pernah bilang dewasa nggak sih? Kok. Tapi aku merasa Sophie itu dewasa. Apalagi kita sering chatan gitu kan. Oke, jadi thank you so much ya. Hanya pertamanya kali aku dibilang dewasa loh. Iya. Tapi kalau kakak sendiri nggak akan pernah bilang dewasa sih. Nggak ada. Jadi sebenarnya dewasa itu sih kakak bilang kan karena kita sering chat kan. Itu karena kakak bicaranya tentang masalah. Dia berubah dengan sendirinya kan. Tapi kalau dia nggak bahas yang lain, dia berubah lagi. Tapi setidaknya kita mampu. Benar kan? Kayak misalnya aku juga kalau udah main samponaan, aku bakal jadi kayak Iya. anak kecil. Terus kalau udah menghadapi anak bimbingan, aku juga jadi kayak profesional gitu. Intinya kita bisa mampu menempatkan, berarti itu dewasa namanya. Keren ya. Thank you. Oke. Pertama kali lo aku dibilang ini dewasa. Sofi kan ya? Oh, kakak yang ambil. Oh, Sofi lagi jadinya. Aku ya. Hal gila apa yang pernah kamu lakukan? Jadi hal gila yang pernah aku lakukan itu sebenarnya, aku kan sebelumnya belum pernah ke luar kota, ke Pulau Jawa. Jadi waktu lulus SMA, aku kecelakaan di Medan. Udah gitu kayak stres, trauma gitu. Karena kecelakaannya lumayan parah sampai hampir hilang ingatan gitu loh. Pokoknya sampai parah lah gitu kan. Dijambret.
hal gila yang kulakukan adalah pesan tiket ke Jakarta. Jadi kenapa aku pilih ke Jakarta? Karena aku memilih tempat dulu aku benci karena di situ kan kayak banyak polusi, padat penduduk. Nah, aku melakukan hal yang nggak aku suka gitu. Kebalikannya ya. Iya, kebalikannya. Jadi itu hal gila kan. Jadi aku pesan tiket ke Jakarta, terus itu kayak orang tua baru tahu setelah aku udah pesan tiket. Gitu. Sana tuh ngapain? Ada tujuannya nggak tempat? Awalnya mau jalan-jalan, akhirnya kerja dan akhirnya betah di sana selama 3 tahun. Iya. Dan Jadi hal yang dibenci itu tadi jadi kayak disuka, menyenangkan. jadi ngefek lah ya untuk ngilangin stres di sana. Iya. Itulah. Lucu ya guys ya. Lucu. Aneh ya. Kita dari stres kita meminimalisirkan stres dengan hal yang kita suka. Aku dengan hal yang nggak disuka gitu ya. Tapi boleh dicoba loh. Ternyata endingnya mengasihkan. Astaga. Satu keluarga, kenapa nggak dibuat aja gitu kak, satu pesan. Coba sebutkan yang kamu ingin sampaikan ke ibu, bapak, kakak, adik, abang. Aduh, oke, hal apa yang ingin kamu sampaikan kepada kakak, abang, adik? Jadi for information, nggak punya adik, nggak punya abang, jadi cuma punya kakak, itu ada 2, dan mereka kepribadiannya beda, tapi samanya itu mereka sama-sama royal untuk aku. Jadi kalau yang mau sampaikan itu adalah pertahankan dompetnya. Pertahankan dompet kakak jadi dompet adek gitu Iya, ya. pertahankan terus kak, jajanin aku terus. Ya, untuk Oke, kakak oke. aku yang berdua, walaupun aku udah kerja, jajanin aku terus, pasti aku makin sayang. Oke gitu ya. Tada. Wah, apa nih? Apa yang paling kamu syukuri dalam hidup? Apa yang paling aku syukuri dalam hidup memiliki orang tuaku yang sekarang. Jadi mereka itu orang tua yang hebat, orang tua yang luar biasa sama aku, walaupun kami itu jauh secara jarak dan juga secara apa sih? Karena kita nggak orang yang kayak suka telepon terus kayak bilang kangen, nggak kayak gitu-gitu, tapi mereka lah orang yang paling berharga dalam hidupku. Mereka yang paling aku syukuri. Dan mereka orang yang paling menerima aku apa adanya dan paling mensupport aku. Silakan. Astaga, semua tentang orto ya. Tapi semua tentang orto loh, sumpah loh ya. Hal yang membuat tidak mengetahuinya. Ya, yang otoriter diimbangi dengan ibu yang mengayomi. Berarti paket komplit ya. Iya. Nasihat untuk orang yang suka julid.